Pemerintah kini tengah merancang peraturan pemerintah sebagai turunan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara yang baru diundangkan pada 10 Juni 2020. Lantas seperti apa gambarannya akan kami ulas untuk Anda dalam mengintip bocoran RPP Minerba. Pemerintah tengah menyusun 3 rancangan peraturan pemerintah atau RPP baru, yaitu RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, kemudian RPP tentang wilayah pertambangan, dan RPP tentang pembinaan dan pengawasan reklamasi pasca tambang dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Nah, apa saja nih hal-hal yang diatur dalam RPP tersebut? Kali ini CNBC Indonesia akan memberikan bocoran RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Jadi berdasarkan dokumen RPP yang kami peroleh pada Selasa 8 September kemarin terdapat 202 pasal dalam RPP ini dan ditargetkan bisa ditetapkan pada September 2020 mendatang. RPP ini pun mengatur mulai dari ditetapkannya jenis-jenis komoditas, juga mulai dari mineral radioaktif seperti uranium, thorium, mineral logam, mineral bukan logam, ada juga mineral bukan logam jenis tertentu, kemudian komoditas batuan dan batu bara. Lalu diatur juga tentang rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional yang ditetapkan Menteri untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun tersebut. Selain itu, perizinan berusaha juga diatur, yang mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, untuk segala izin operasional tambang seperti izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, kemudian IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak, kemudian perjanjian, izin pertambangan rakyat atau IPR, hingga izin pengangkutan dan penjualan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang bisa didelegasikan kepada pemerintah provinsi yaitu perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin. Nah, dalam RPP ini pun disebutkan kalau pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari menteri. Jadi persetujuan dapat diberikan selama memenuhi sejumlah persyaratan. Pertanyaannya, apakah pengalihan IUP bisa diizinkan? Nah, pemegang IUP BUMN ini dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada badan usaha lain dengan syarat BUMN tersebut masih menguasai 51% atau lebih saham di IUP tersebut. Selanjutnya kita lihat dalam RPP ini juga diatur tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan, termasuk berapa lama jangka waktu eksplorasi dan produksi, dan juga bagaimana mekanisme perpanjangan izin. Nah, untuk pemegang IUP, jangka waktu eksplorasi produksi setiap jenis komoditas ini bervariasi atau dibedakan. Contohnya, untuk mineral logam jangka waktu eksplorasi diberikan selama 8 tahun, kemudian pertambangan batu bara selama 7 tahun. Sedangkan untuk pemegang IUP operasi produksi, ini jangka waktu operasi produksi diberikan paling lama, misalnya untuk mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara ini paling lama 20 tahun. Kemudian mineral bukan logam 10 tahun. Nah, pemegang IUP dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin dengan batas waktu tertentu, terutama ini bagi yang tidak terintegrasi dengan proses hilirisasi. Misalnya ini untuk komoditas mineral dapat 2 kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan selama 10 tahun. Kemudian untuk batuan 2 kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan selama 5 tahun. Ada juga untuk batu bara 2 kali perpanjangan dengan masing-masing perpanjangan 10 tahun. Nah, namun bagi yang terintegrasi dengan kegiatan hilirisasi, maka jangka waktu operasi produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Begitu juga dengan pemegang IUP BUMN, ini dapat diberikan perpanjangan 10 tahun setiap kali perpanjangan. Artinya, tidak ada batasan jangka waktu masa operasi dari pemegang IUP terintegrasi dan juga IUP BUMN. Kemudian bagi pemegang IUP non terintegrasi dengan hilirisasi yang telah memperoleh perpanjangan 2 kali, maka ia harus mengembalikan wilayah IUP atau WIUP kepada menteri. Dan dalam jangka waktu 3 tahun sebelum operasi produksi berakhir, pemegang IUP harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batu bara kepada menteri. Nah, seperti halnya pemegang IUP yang dapat perpanjangan hingga 2 kali masing-masing selama 10 tahun, pemegang IUP khusus atau
atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perpanjangan seperti dari kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B ini juga dapat diberikan perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Selanjutnya di pasal 116 atau 116 dijelaskan juga lebih rinci apa yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan batubara. Jadi kalau pengembangan batubara itu berupa pembuatan kokas atau coking coal, kemudian pencarian batubara dan gasifikasi batubara atau coal gasification. Sedangkan kalau pemanfaatan batubara yaitu pembangunan sendiri, pembangkit listrik tenaga uap baru atau PLTU di mulut tambang untuk kepentingan umum. Kemudian dalam RPP ini juga diatur terkait divestasi saham, tenaga kerja, ada juga pengendalian produksi mineral dan batubara, kewajiban nilai tambah, sanksi administratif hingga ketentuan peralihan. Nah, dalam ketentuan peralihan pada pasal 187 disebutkan kalau pemegang PKP2B yang telah mengajukan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUP operasi produksi perpanjangan kepada Menteri sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan harus menyesuaikan permohonan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, kecuali terkait rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Namun rencana pengembangan dan pemanfaatan batubara ini harus disampaikan secara bersamaan dengan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Sementara itu, meski dalam Undang-Undang Minerba sebelumnya ini tidak disebutkan ya kapan paling lambat pemerintah dapat memberikan persetujuan atau penolakan dari permohonan perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian ini, tapi di RPP ini disebutkan bahwa Menteri memberikan persetujuan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dalam jangka waktu paling lambat ini 30 hari sebelum berakhirnya PKP2B. Namun di sisi lain kalau permohonan IUPK ditolak, maka penolakan tersebut pun ini harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya PKP2B disertai dengan alasan penolakan. Nah, saat pengajuan permohonan perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan dari operasi kontrak atau perjanjian, kan perusahaan juga harus menyertakan rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Dan pada pasal 188 RPP ini disebutkan bahwa Menteri dapat memberikan persetujuan rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batubara paling lambat 1 tahun ini sejak IUPK kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian disetujui. Nah, untuk melakukan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara itu tentunya dibutuhkan rencana kerja, anggaran detail, dan butuh waktu pembangunan bertahun-tahun dong. Nah, menariknya kalau IUPK ini sudah disetujui tapi rencana hilirisasi batubara belum disetujui, apakah ini artinya perusahaan yang sudah memperoleh persetujuan IUPK bisa saja tidak menjalankan hilirisasi ini? Menarik untuk kita tunggu penjelasan pemerintah.